kita akan ikuti Special Talk Show bersama Dr. Andes Teguh Yuwono, Empol Admin, selaku Dekan Visip Undip dengan tema Undip Deans Talk on Top Radio. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Top? Saya Niken sore hari ini yang akan memandu untuk acara kita sore hari ini, Special Talk Show dan juga podcast di Undip on Top Radio. Dan yang tadi sudah kita dengarkan, saya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Tapi Top, apa sih Undip Deans Talk on Top Radio itu? Nah, ini adalah program talk show spesial hasil kerjasama antara Visip Undip dan 977 Top Radio. Jadi acara ini menampilkan Dekan Visip Undip. Nanti ya, saya skip dulu. Dan beliau adalah sebagai tokoh utama kita sore hari ini yang tentu akan membahas isu-isu strategis tentang kampus Visip utamanya, kemudian kehidupan mahasiswanya, dan juga peluang-peluang akademik yang dimiliki oleh Visip Undip. Nanti kita secara detail akan bahas semuanya, dan tentunya untuk program ini dirancang sebagai media komunikasi publik untuk memperluas jangkauan. Kita juga nanti akan sampaikan tentang penerimaan mahasiswa di Undip dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita juga akan informasikan mengenai ujian mandiri, dan tentu siaran ini bisa Sobat Top dengarkan di 977 Top Radio dan juga di YouTube Top Radio, TikTok juga ya. TikTok Teguh Yuwono. Ini saya minder kalau lihat followernya. Pak Teguh Yuwono. Untuk narasumber kita hari ini nanti saya akan kenalkan secara langsung ya sama beliau, tapi sebelumnya kita akan simak dulu untuk profil dari Visip Undip. Pesatnya perkembangan dunia di era digital membawa banyak sisi perubahan. Masyarakat, pengelolaan pemerintah, hingga bisnis menghadapi tantangan perubahan. Untuk itu diperlukan para pemimpin yang terlatih, yang siap menghadapi beragam tantangan ini. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro sebagai World Class Faculty menjawab tantangan ini. Visip Undip menjadi wadah terbentuknya calon pemimpin dengan karakter komplit. Selamat datang di Visip. Prestasi Visip sangat luar biasa di tahun 2024 ini. Bahwa kita diakui sebagai salah satu universitas terbaik, fakultas terbaik di dunia menurut QS ranking 2024, bahwa Visip sudah masuk menjadi 500 besar dunia QS by subject. Ini sebuah prestasi yang luar biasa yang memastikan bahwa semua pihak yang akan bersekolah, akan berkuliah, studi di Visip Undip mendapatkan jaminan kualitas internasional. Jadi bahwa kami akan memastikan bahwa semua yang studi di Visip ini akan lulus tepat waktu, akan berhasil dengan tepat, berhasil dengan cepat, sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama. Kita diapresiasi karena kita memiliki 8 program studi dari 12 program studi yang ada di Visip. Mereka adalah program yang terakreditasi unggul dan internasional. Unggul dalam konteks akademik maupun unggul dalam konteks pelayanan. Visip termasuk fakultas yang lulusannya paling cepat mendapat pekerjaan. Kita majukan kontribusi Visip untuk Undip lebih bermanfaat, untuk Undip lebih bermartabat. Visip Undip menyelenggarakan pendidikan program sarjana, magister, dan doktor terakreditasi nasional dan internasional. Terdapat 5 departemen yang dapat mewadahi minat dan bakat calon mahasiswa dalam meraih masa depan. Departemen Administrasi Publik, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Komunikasi,
Departemen Administrasi Bisnis. Departemen Hubungan Internasional. Sebagai bagian dari fakultas berkelas dunia, mahasiswa akan dididik oleh para tenaga pengajar di tingkat profesor, doktor, dan magister dari dalam dan luar negeri. Mahasiswa FISIP Undip juga memiliki kesempatan untuk mengikuti student exchange ke lebih dari 40 kampus di berbagai negara di seluruh dunia. FISIP Undip juga menawarkan kelas International Undergraduate Program sebagai wadah mahasiswa mancanegara dan lokal untuk mengikuti perkuliahan dengan atmosfer internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro memiliki kerjasama dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi di berbagai negara, antara lain guna menunjang aktivitas akademika. FISIP Undip menyediakan beragam fasilitas berkelas internasional serta inklusif, ramah difabel. Kepedulian FISIP terhadap keberlanjutan lingkungan membawa kampus Orange meraih ranking 2 dalam UI Green Matrix 2023. Seluruh kelebihan yang dimiliki FISIP Undip telah berhasil mengantarkan para alumninya dalam peran strategis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat berbagai macam program yang akan mendukung pengalaman perkuliahan dalam dan luar negeri. Saatnya menentukan kesuksesan masa depan bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, The World Class Faculty. Ratus ribu penonton Pak Teguh Yuwono hari ini. Yang di TikTok ada berapa? Sudah di 12.000. Wow, keren. Ya, di ruangan kita hari ini juga banyak sekali. Boleh kasih tepuk tangannya dong ya di sini. Nah, ternyata banyak yang kosong pun ternyata ada suara. Ada suara ya di belakang. Iya, itu betul. anak-anak juga masih belajar. Baru saja kita tadi simak dan kita dengarkan ya untuk profil dari FISIP Undip, dan langsung saya perkenalkan narasumber saya sore hari ini yang sangat luar biasa, Dr. Andes Teguh Yuwono, Empol Admin, Dekan FISIP Undip. Dan thank you. Kabar baik Pak Teguh Yuwono. Selalu baik, selalu orange, selalu dinamis, selalu energik, selalu cerah, selalu ceria. Iya. Hari ini itu juga podcast kita itu tempatnya Very special ya. Very special. Bisa dijelaskan ini kita di mana ini, Pak? We are in the Female International Library. Wow. Kita beri nama Female, itu singkatan dari FISIP International Madani Encouraging Library. Perpustakaan yang berfungsi encouraging, itu mendukung, mensupport supaya kita bisa maju di tingkat internasional. Nah, ini membackup apa? Membackup Undip yang akan menjadi kelas dunia. Undip WCU, Undip World Class University. Kita mencanangkan dua program. Yang pertama WCF, World Class Faculty. Yang kedua World Class Study Program. Jadi program studi berkelas dunia. Seperti tadi disampaikan. Makanya ini salah satunya. Jadi ini mungkin yang berbeda dengan library lain di dunia juga, di kampus lain. Kalau tempat lain itu mungkin jam 5, jam 4 dengan alasan efisiensi sudah selesai. Udah tutup di FISIP, di Undip tidak mengenal efisiensi. Untuk seluruh mahasiswa
I'll do everything. Wah, keren sekali. Saya akan 24 bela jam mahasiswa non-stop. saya. Mahasiswa adalah nomor satu. Kita nafas kita, darah kita adalah Betul, mahasiswa. iya. Tanpa mahasiswa, ya, mahasiswa kita layani, Betul kita sekali. develop, kita kembangkan, kita beri kesempatan. Bahkan tidak mudah ya menghandle itu semua. Tetapi dengan kerja bareng, dengan bersama-sama, semuanya bisa tercapai Mbak Niken. Jadi Iya. menurut saya be positif, kemudian be optimistic, never give up. Iya, Saya ini seperti pembekalan sudah tadi udah ya. kayak motivator ya, Pak Teguh Yuwono ya. Kalau kita give up itu kita repot ya. Iya, betul Membangun sekali. bangsa itu salah satunya dari itu. Oke, Pak Teguh Yuwono sebagai dekan dari FISIP Ya. Undip ya, bisa mungkin di awal sebelum nanti kita lebih panjang lagi karena Ya. durasi kita nanti Ya. sama Pak Teguh Yuwono, bisa ceritakan sedikit tentang FISIP Undip, keunggulan fakultas, Ya. kemudian dinamika di kampus itu Oke. seperti apa, dan tentu nusa dan bangsa melalui Ya. pembelajaran di FISIP. FISIP ya. Jadi FISIP Undip itu kan salah satu lembaga pendidikan terhadap beberapa hal. Pertama, kita ingin mendorong, kita ingin membangun itu milik kita. Our state, our beloved state ini kan milik kita semua. Ini bukan milik presiden, bukan milik DPR, MPR. Ini milik semua elemen, termasuk kita yang ada di pendidikan. Jadi orang yang berada di dalam satu kenegaraan, dia akan belajar mengenai tentang negara, belajar tentang tata negara, belajar tentang sistem berbangsa dan bernegara, bicara sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan itu kita siapkan di FISIP. Jadi ada di situ. oke. Makanya kenapa kemudian kita hari ini ngambil tema membangun Nusa melalui belajar di FISIP. Artinya we are promoting our student to be more active in national and jangan lupa banyak alumni FISIP yang di pemerintahan mulai eselon paling bawah sampai eselon paling atas. Bahkan ada yang menjadi pejabat-pejabat juga alumni FISIP kita yang berada di sektor-sektor bank, di sektor-sektor sosial, di sektor-sektor negara. Banyak yang jadi anggota DPR. Jadi anak-anak alumni kita ada yang jadi anggota DPR. Baik itu kita kan punya 5 departemen ya, yaitu administrasi negara, administrasi publik, kemudian pemerintahan, komunikasi, kemudian bisnis dan hubungan internasional. Itu mereka juga ada yang sudah menjadi anggota DPR, ada yang sudah menjadi CEO. Jadi kita ini kan usianya memang sudah cukup matang ya. FISIP itu Berapa? lahir 1 Januari 1969. Jadi sudah 56 tahun, sehingga kita sudah cukup besar kontribusi untuk nusa dan bangsa, apalagi di Jawa Tengah. Jadi kalau saya muter-muter ya, saya ini selain dosen, itu saya juga kadang-kadang nyambi jadi pakar politik, nyambi jadi konsultan politik. Itu kalau kita dari kabupaten kota ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, itu begitu kita bilang Undip, itu FISIP-nya sudah inherent di situ. Makanya itu kita belajar di 5 bidang ilmu itu, yang salah satunya adalah menghasilkan orang yang berkompeten. Apa itu berkompeten? Satu, knowing the concept, knowing the dan yang kedua dia punya pengalaman. Makanya kemudian kita setting mereka bisa magang kemana-mana. Hari ini kita magangkan kemana-mana. Ada kemarin saya mendispo ada anak magang di kedutaan besar di Malaysia. Ada yang magang juga di Singapura. Jadi orang tuanya itu keren-keren. Jadi maaf ya teman-teman, ini FISIP ini background orang tuanya sombong ya? Bukan sombong ya, agak serius sedikit. Itu orang tuanya banyak yang diplomat, banyak yang pengusaha nasional. Itu mereka kemana-mana. Bahkan hari ini juga kita welcome semua orang tua untuk hadir. Jadi ini mungkin berbeda dengan yang lain. Wisuda FISIP adalah memprioritaskan orang tua untuk hadir. Mereka menerima transkrip anaknya, saya perkenalkan kampusnya. Karena apa? Namanya memorial itu tidak bisa hilang. Nah, tadi kembali ke konsep yang awal Mbak Niken soal membangun nusa dan bangsa melalui pembelajaran di FISIP. Misalnya begini, hari ini alumni kita itu menjadi direktur Pemret Kompas TV. Itu sebuah jabatan top ya di dalam sebuah media.
Banyak juga alumni kita yang menjadi pimret baik di media cetak kayak di Suara Merdeka, di Dulu Wawasan, di radio kayak Mbak Niken, alumni kita banyak yang juga di radio. Nah, mereka berkontribusi di segmen masing-masing, di bisnis juga seperti itu. Nah, apa yang kita dorong? Yang kita dorong adalah membangun agar mereka bisa berkontribusi di bidang masing-masing. Bidang pemerintahan itu kan luas, bidang FISIP itu kan luas, social and political. Misalnya ada yang banyak juga ya Mbak Niken yang di NGO. Nah, jadi intinya apa? Kenapa kemudian FISIP ingin berkontribusi untuk nusa dan bangsa? Salah satunya adalah kita menyediakan pembelajaran, kita menyediakan dosen-dosen, dan FISIP itu very open campus. Kalau ada mahasiswa yang butuh keilmuan tertentu dan kita tidak punya, we are very open to invite somebody outside the country, outside the faculty untuk dari sini. Misalnya dia menjadi dosen tamu, menjadi dosen laboratorium, menciptakan simulasi yang mereka persis di bekerja. Nah, mereka juga misalnya teman-teman anak-anak komunikasi misalnya keren juga mereka. Hari ini mereka bisa jadi konten kreator. Hari ini bisa making money ya. Banyak anak-anak saya itu yang bayar SPP sudah sendiri, bayar kos sudah dibayari sendiri, makan apalagi kalau cuma makan. Jadi ini keren guys. Mahasiswa mandiri itu sudah luar biasa. Dan mereka bangun dari mana? Dibangun dari mereka ketika berkuliah. Gitu loh Mbak Niken. Jadi orang cari pekerjaan tidak harus nunggu lulus dulu. Betul, ya. Banyak dari kita yang belum lulus itu udah macam-macam. Kemarin saya dikunjungi alumni yang datang dari Jakarta. Dia dulu semester 3 sudah menjadi penyiar radio Gajah Mada, anak komunikasi. Sekarang dia menjadi brand ambasador merek tertentu. Gajian Agus Naroso, dosennya sudah kelewat, sudah kalah. Wah, ini keren guys. Jadi itu luar artinya biasa. Pembelajaran di FISIP ini kan sudah ya, kalau tadi kan kita ceritakan bahwa membangun nusa dan bangsa melalui FISIP ini sudah gitu kan, maksudnya sudah. Artinya kita mendesain kurikulum pembelajaran, kita miripkan seperti seolah-olah kita itu membangun negara. Betul. Negara kan butuh manajemen pemerintahan, negara kan butuh ekonomi, kita punya bisnis, negara kan butuh tim IT, negara kan butuh komunikasi publik, negara kan butuh menteri perhubungan, menteri menteri Digi Mendigi, digital macam-macam. Kita providing, kita supplying expert di bidang itu. Jadi mahasiswa FISIP itu, saya kira hari ini mahasiswa FISIP tidak hanya siap kerja, tidak hanya siap latih, tapi sudah bisa bekerja. Begitu misal, kenapa sekarang tidak ada kuliah kita itu tidak ada di kelas duduk dengarkan dosen ngomong tinggal pergi kita, udah nggak beda sekarang. Sekarang prinsipnya adalah dosen masuk kelas, kita case based method, diberi kasus, diberi project, Anda bikin project, Anda analisis, Anda identifikasi, lihat perspektif teorinya, bagaimana solusinya, dan Anda bisa menyediakan rekomendasi. Sehingga siapapun yang belajar di FISIP hari ini, itu beda zaman Ken Arok Ken Dedes dulu. Udah beda jauh lah. Kalau saya angkatan lama, angkatannya Ken Arok Ken Dedes itu jauh ya. Kalau Mbak Niken kan mungkin agak kemarin-kemarin. Itu sudah beda. Dan hari ini yang namanya interaksi di fakultas, di kampus, wah beda banget. Eranya sudah beda. Beda banget. Dulu dosen itu seperti Tuhan, masuk kelas orang pada takut ya. Nilai A itu nilai mertuanya, nilai B nilai ayahnya, mahasiswanya nilai C. Sekarang enggak. Gitu. Oke, baik. Sangat menarik ya, Sobat Top, untuk obrolan dengan Pak Teguh Yuwono. Pastinya kampus Oren gitu ya. Kampus Oren. Apa selalu bersinar? Orange itu artinya full of energy, full of dynamics. Dynamics never. Makanya di kita beberapa prodi ada yang fun, smart, dynamics, itu juga simbol dari ada orange. Yang jiwa satu rasa, itu juga orange. Sempriali juga orange. Jadi Jaya, itu Glory itu juga bagian dari orange. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Pak Teguh Yuwono obrolan kita. Soalnya kita kalau break dulu ya. Harus kita break. Karena kalau saya udah bicara kadang susah di stop. Makanya hanya sorry ya. It's okay, Pak Teguh Yuwono. Oke, baik. Sobat Top, pastikan tetap bersama kami. Kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Kembali lagi di Special Talk Show Undip Dins Talk on Top Radio. Nanti jangan
Oke ya. Stoknya. Oke, Pak Teguh ya. Oke guys, saya jadi ikut-ikut sama Pak Teguh Yuwono nih ya. Oke guys, jadi kita masih di Undip Dinstok on Top Radio bersama dengan Dokter Radio Undip. Iya, topnya Radio Undip ya, Radio Undip. Radio bermartabat guys. Oke, radio bermartabat yang mengedukasi ya Pak Teguh Yuwono ya. Bermanfaat untuk bangsa. Yes, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Merdeka. Jadi nggak hanya musik ya guys. Iya, nggak hanya musik. Kayak gini kan? Kayak gini ini terobosan guys. Betul, ini terobosan yang sangat luar biasa untuk Top Radio, Pak Teguh Yuwono. Jadi sore hari ini juga kesempatan yang sangat luar biasa. Saya bisa bersama dengan Pak Teguh Yuwono, kemudian di tempat yang juga sangat istimewa gitu kan, di laborat terbaik dunia dan akhirat kan. Tidak kalah sama Studio TV. Tidak kalah sama Studio TV, ini luar biasa kan ya kalau Sobat Top lihat. Oke Pak Teguh Yuwono, kalau tadi sudah dijelaskan sebegitu detailnya, istilahnya tuh di dunia kerja di kenegara ini membangunnya ini tuh disiapkan semua di FISIP Undip gitu kan. Itu artinya saya melihat pasti minat dari mahasiswanya luar biasa dong. Yes. Jadi FISIP ini dalam 3 tahun terakhir itu saya itu menolak puluhan ribu. Patah hati. Jadi sorry ya guys, kamu yang hari ini belum diterima ya tetap fight. Jadi jumlah pendaftar di FISIP itu kira-kira kalau in total itu sekitar ya di angka 12.000, 10.000. Yang kita terima yang diterima berapa? Yang diterima paling cuma 1.300, 1.400. 1.300, nggak bisa nambah dari gitu sekitar 12.000. Nggak bisa nambah karena kalau nambah kuota kan harus nambah ruang kelas, harus nambah dosen. Jadi memang di FISIP ini itu pertandingannya, tingkat keketatannya itu antara 1 dibanding 30, 1 dibanding 35, mirip itulah. Jadi kalau ditanya seberapa besar tingkat keketatannya, itu ya cukup ketat. Tapi bukan berarti tidak bisa ditembus, gitu loh. Karena seperti apa ketatnya tuh seperti apa itu Pak? Ya ketat artinya gini. Yang harus disiapkan apa ketika kalau orang yang mau? Kalau yang daftar misalnya katanya yang daftar ini terakhir UTBK ya. Saya buka sedikit. Di prodi kita UTBK ada yang daftar hari ini sudah di 2.500 yang daftar. Yang keterima kan cuma 50 kursi. Iya, berarti kamu harus menolak 2.450 orang di dalam prodi yang didaftar itu. Itu UTBK. Itu UTBK. Ya, dan UM juga similar to that. Similar. Seperti di SNBP kemarin juga sama. SNBP juga yang daftar 2.000, yang diterima 50. Karena itu kan di FISIP ini kan total kita terima itu sekitar 250 lah naik turunnya. Itu kita ambil di SBB 50, di IUP sekitar 20-25, kemudian UTBK sekitar 50, sisanya itu tinggal 100 nanti. Kursi 100 itu 50% yang nanti akan diambil di UM yang setelah ini UTBK. Kenapa UM? Karena UM itu under Undip sendiri. Kalau yang UTBK sama satunya SNBP itu kan ada di jalur nasional, gitu loh. Jadi kalau ditanya seberapa ketat, the answer is sebetulnya very ketat. Tetapi tidak ada hambatan, tidak ada there is a wall ya, tidak ada dinding yang bisa menutup kamu ketika kamu berkualitas. Artinya apa? Dengan keketatan sebegitu, berarti yang kita terima itu adalah mahasiswa yang memang betul-betul qualified. Seleksinya luar biasa. Seleksinya ketat, tapi bukan berarti kamu nggak bisa nembus, gitu loh. Makanya syarat saya adalah ikuti belajar yang rajin, ikuti yang sekolah itu, yang proses-proses pembelajaran itu, istilahnya kursus-kursus itu, supaya lebih cepat. Karena apa? Kalau kamu UTBK atau kamu ujian masuk ke Undip itu kan soalnya banyak, waktunya terbatas. Mungkin soalnya 100 menit selesai. Satu soal 1 menit. Kadang kamu bisa, kalau soalnya sulit mungkin bisa 2 menit. Nah, sehingga berpikir menjawabnya ya. Kalau artinya untuk tahapan pendaftaran ini sekarang ini sudah sampai apa ini? Ya, begini. Tahapan itu kan bertahap. Kemarin sudah SNBP selesai, sudah pengumuman. Sekarang UTBK. Ya, ini UTBK sekarang sudah pada daftar mereka. Sekarang ujian tulis di kampus-kampus. Ada yang di Undip, ada yang di UNES, ada yang di mana-mana. Nah,
UTBK itu kan ujian tulis berbasis komputer. Dulu zaman saya itu namanya kayak si Penmaru begitu. Nah itu nanti diumumkan kapan? Tanggal 28 Mei diumumkan. Begitu diumumkan, ya tadi saya katakan dari yang daftar ada yang gugur, yang 2000, yang keterima 50 kan ada yang belum keterima. Iya, betul. Jangan Bisa. putus asa. Masih ada Daftar tahapan lagi, berikutnya. masih ada satu lagi yang terakhir dengan kuota yang lebih banyak. Kuotanya sekitar satu kalinya berarti 50 plus 50 sekitar 100, namanya ujian mandiri Undip. Itu Nah, ujian mandiri itu sudah dimulai daftar hari ini. Kalian kalau mau berjaga-jaga itu ndak harus nunggu pengumuman UTBK dulu. Kalian amankan dulu kursinya, yaitu mendaftar. Dimulai kapan pendaftaran? 9 April sampai 12 Juni 2025. Terus nanti ada ada ujian, ya kan? Jadi mandiri ujiannya tetap ada online. ujiannya ya? Ujiannya online, nggak perlu ke Undip. Jadi dari rumah masing-masing nanti cuma kelihatan di belakangnya nggak ada orang, kamu kerja sendiri, open video. Itu ujiannya nanti diatur jadwalnya tanggal 16 sampai 26 Juni 2025. Pengumuman 6 Juli 2025. Nanti Agustus kamu sudah berfoya-foya ke Visip Undip, lihat ayunan saya, lihat ketemu nilai, sama Pak Dekan, ketemu saya, ketemu dekan yang cantik itu psikologi, ketemu dekan hukum juga yang cantik juga. Dekan cantik kita ada 2 ya. Pantesan Pak Dekan awet muda ya. Dekannya yang lain cantik-cantik, yang cantik 2, hukum dan psikologi, yang lain ganteng-ganteng. Yang lain ganteng-ganteng semua. Ya, tapi intinya tanggal-tanggal ini sudah ada di TikTok saya, ada juga di pengumuman di Undip official, ada juga di websitenya Undip. Jadi jangan pernah ragu. Kalau ingin bertanya bisa DM saya. Oke, dijawab tapi ya. Ya guys, dekan yang paling responsif itu dekan Visip guys, pasti saya jawab. Saya punya tim juga, saya juga bisa jawab langsung. Jadi jangan pernah ragukan cintaku padamu. Jangan Selalu pernah ragukan. terbalaskan ya. Nah, ini kalau- mahasiswa saya ini yang baru masuk ini juga mereka senang ya. Ini saya buka. Halo guys. Ini kamu salaman nih sama. Kita buka sampai jam 9 malam. Ini juga salah satu komitmen. Ini kok anunya kenceng wifi-nya kenceng di sini, nyaman, AC, ada Tempatnya aqua, bersih, gratis aqua, tempatnya bersih. Pulang sampai kos tinggal pulang tidur, pagi kesini lagi kita buka jam 8 sampai jam 9 every day. Yes. Jadi kalau dengan seperti ini mestinya Mbak Nika, fasilitas seperti ini mestinya lulus tepat waktu. Bukan karena kerasan di sini tempatnya. Iya, jangan kerasan kemudian kelamaan. Tadi orang Kelamaan tanya, di sini. Pak Dekan S2 berapa lama? 2 tahun selesai. S3 berapa lama? 3 tahun selesai. S1 maksimal 4 tahun. Jadi dulu Mbak Nika berapa tahun? Mungkin lebih dari 4 tahun ya? Enggak lah, enggak lebih. 4 kurang dikit. 4 kurang dikit. Oh, sekarang bisa 3,5. Iya. Lebih cepat sekarang. Saya dulu 4 tahun lewat. 4 tahun. Ya, saya Karena masih muda dulu ya. Iya, dulu masih muda gitu. Jangan-jangan pemikiran anak muda sekarang juga seperti itu. Ya, Semoga enggak ya. Itulah kenapa. Salah satunya adalah saya Itu, bangun masa adalah, muda itu kan kayak gitu, Pak. Fakultas ini harus dibangun, dikelola dengan cara anak muda sekarang. Oh, iya, betul. Makanya selain saya itu dekan psikologi itu asik. Beliau mainnya di Instagram sama Facebook. Kalau saya TikTok. sudah main di TikTok. Jadi bentar lagi kayaknya Bu mengikuti. Dekan kayaknya nanti mau ikut main sama saya di TikTok. Jadi ini baru opening saja. Jadi saya punya tim juga yang membantu fakultas, tapi poinnya sebetulnya apa? Di TikTok dan di medsos kita itu kita menyampaikan kebenaran bahwa kuliah divisi seperti ini, dan saya menggunakan media itu Mbak untuk membuktikan bahwa Visip itu sangat open terhadap semua orang, mahasiswa, orang tua. Orang tua yang DM saya banyak, tiap hari itu ada yang Pak, ada yang cari DM kos. nitip enggak? Ada juga. Pak, saya mau cari kos, gimana info kos? Ya udah saya nitip kasih. mau masuk Visip maksudnya. Oh, kalau nitip belajar yang baik ya. Kalau gitu nitip saran saya belajar yang baik, yang rajin, ikuti kursus-kursus itu di lembaga-lembaga sekolah itu supaya cepat menjawabnya seperti itu. Kira-kira begitu Mbak Nika. Oke, jadi kalau tahapan-tahapan tadi sudah dilalui dan ternyata kok memang belum beruntung, masih ada ujian mandiri ya. Betul. Pak Dekan ya. Dan sebetulnya guys, saya selalu mengatakan
kamu kuliah not harus di FISIP ya. Yang penting undipnya. Karena undip sebetulnya yang kita punya yang namanya grade quality ya, standard quality itu kita punya, dan itu sama di FISIP, di psikologi, di hukum, karena kita semua grade-nya sama. Kita menuju WCU, World Class WCU, World Class University. Jadi what we are teaching here itu juga similar ke fakultas lain. Fasilitas juga sama. Pak Rektor di banyak kesempatan mengatakan kita akan bikin standar pelayanan yang sama. Tidak ada fakultas yang lebih jauh banget, enggak. Makanya kita itu F&O-nya mirip gitu, Mbak. Jadi naik turunnya itu sama. Ya 11-12 dengan saya dengan hukum 11-12, dengan ekonomi juga begitu, psikologi juga begitu, teknik juga begitu. Bahkan di antara kita, di antara para dekan itu, yang ada itu adalah kompetisi positif. Mahasiswanya prestasinya bagus kita upload, kemudian fasilitas kita upload, kinerja akademik kita upload. Nah ini untuk apa? Untuk tadi itu membangun nusa dan bangsa. Sekarang misalnya begini, hari ini kita bisa kirim simulasi di luar biasa, Mbak. Ini yang belum saya bilang. Saya punya lab yang keren-keren. Labnya itu ya lab kewirausahaan. Labnya nanti kita kalau perlu suatu saat podcastnya di lab. Saya punya lab ya, TV, lab komunikasi, lab media komunikasi. Kemudian ada lab untuk penyiaran. Ada, Mbak. Kayak di TV, kayak di studio. Jadi kita ajari mereka. Jadi begitu mereka lulus, misalnya jadi wartawan di TV atau di radio atau di brand apa, oh mereka udah terbiasa. Iya betul. Karena sudah ada pembelajaran di sini gitu ya. Itu karena kita ya kan ada 3 level ya. Yang pertama kognisi, diberitahu pengetahuannya. Yang kedua diberitahu prakteknya. Yang ketiga diberi semangat. Karena nggak bisa orang kuliah cuma pinter. Iya betul. Dia harus punya skill. Dan nggak cukup pinter dan skill, dia harus punya motivasi. Punya high motivation. Siap. Gitu. Baik Pak Teguh Yuwono. Masih ada satu sesi lagi, tapi kita break dulu ya Pak ya. Oke, siap ya. Karena ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk, nanti harus dijawab. Nanti saya jawab. Ini banyak pertanyaan di TikTok saya. Di TikTok juga ada ya. Nanti saya tanya. Bisa panjang ini nanti ya, kita bisa 2 jam atau 3 jam gitu ya. Kita akan tata ulang nanti ya. Siap. Baik, Sobat Top, pastikan tetap bersama kami. Kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Oke, baik, masih di Undip Dins Talk on Top Radio. Saya bersama Pak Dekan FISIP Undip yang sangat cheers. Top radio juga sangat top. Top radio sangat top, apalagi sekarang ada Pak Dekan yang siap untuk banyak konten-konten berkolaborasi. Saya backup penuh Top Radio 977 dan juga FISIP ya Pak ya. FISIP. Oke, baik. Ini adalah waktunya kita menjawab dari netizen ya. Thank you. Menjawab pertanyaan any netizen. question kita akan jawab. Yes, any question akan dijawab oleh Pak Dekan karena tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Teguh Yuwono berkaitan dengan UM nih. Nah, masuklah pertanyaan ujian mandiri. Pertanyaannya adalah berapa? Ini langsung nominal ini Pak. Agak sensi ya, agak sensi memang, tapi harus dijawab, harus dijelaskan filosofi dari ujian mandiri itu sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, jadi begini guys, kenapa ada ujian mandiri, kemudian persepsi orang kok mandiri lebih mahal dari yang reguler. Mandiri itu artinya pemerintah tidak menyediakan subsidi untuk pembiayaan pendidikan. Jadi misalnya kamu yang UTBK sama SPP itu kan sebagian diberi beasiswa oleh pemerintah. Ada subsidi pemerintah di program itu. Subsidinya bisa sampai 50%. Sehingga di situ kamu tidak perlu membayar sumbangan atau iuran pembangunan institusi. Kenapa tidak perlu? Karena itu sudah di-cover oleh negara dengan bantuan pemerintah. Lah kenapa mandiri? Mandiri itu kan ada di mana-mana, terutama yang PTNBH. Perguruan tinggi yang berbadan hukum. Kenapa mandiri? Karena pemerintah sama sekali tidak memberikan subsidi. Jadi biayanya, biaya listrik, biaya pengajaran,
biaya praktek, biaya honor ini, biaya KKL ini, semua menjadi tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa, sehingga dihitung. Tapi kalau kita lihat ujian mandiri itu sebetulnya uangnya itu tidak full ya, persis ya. Jadi kalau dibikin mau di loss betul-betul uang itu untuk memenuhi kebutuhan program studi mungkin bisa 2-3 kali lipat. Di FISIP saja itu tidak terlalu besar ya untuk mandiri ya dibanding fakultas-fakultas yang lebih butuh laboratorium, lebih banyak praktek, lebih sering praktek-praktek magang di lab. FISIP itu kan lebih ke social engineering ya, kerja kelompok, kerja bersama. Labnya tidak setinggi misalnya di teknik mesin atau di teknik elektro yang barangkali butuhnya lebih banyak. Sehingga kenapa kemudian biaya untuk di fakultas yang eksak itu lebih mahal daripada yang sosial. Karena sosial itu tidak terlalu tergantung kepada keberadaan lab. Walaupun lab sosial juga penting, tapi kan alatnya kan tidak semahal yang di teknik. Lah kalau bertanya FISIP itu murah apa mahal? Kalau dilihat dari pangsa pasar nasional sebetulnya ya so-so lah, tidak murah, tidak mahal, standar lah. Karena kamu akan mendapatkan apa yang kamu bayar. Dengan bayar segitu maka kita sediakan fasilitas begini, standar internasional dengan kualitas internasional, maka itu kalau dalam dibandingkan kalau kita kuliah di Eropa, di Amerika, di Inggris, itu kita very cheap sebetulnya. Ya, hanya saja memang mungkin kalau masyarakat awam melihatnya, UM-nya kok begitu tinggi. Yang di masyarakat kan ya, seperti di masyarakat itu, awam karena mereka taunya kalau mandiri itu mahal. Padahal mandiri itu beda-beda ya. Tiap fakultas beda, tiap prodi beda. Oh iya, ini menjawab pertanyaan ini. Tiap fakultas beda ya? Tiap fakultas beda, tiap prodi beda. Jangan kan fakultas. Masyarakat untuk mengetahuinya itu gimana, Pak? Sudah ada pengumumannya. Sudah ada ya? Ada. Termasuk besarannya ya? Tulis aja di Google berapa ujian mandiri, IP ujian mandiri prodi ini di Undip itu udah muncul semua, nggak ada yang ditutupi. Dan rektor kita Pak Harnomo, Prof Harnomo itu beliau sangat open minded, sangat terbuka dan diumumkan di mana-mana. IP kita, saya kira kita tahu, IP kita kan tidak naik ya, SPI kita, UKT kita kan nggak naik juga dalam 2-3 tahun ini. Jadi kita memahami ya kondisi ekonomi yang seperti ini. Kemudian kita juga tidak akan membebani masyarakat sehingga SPI kita, UKT kita nggak naik loh, inflasi naik, kehidupan makin susah tapi nggak naik ya? Nggak naik kita 3 tahun nggak naik. Saya jadi dekan itu nggak pernah naik, perasaan pendapatan sama terus. Tapi ya nggak apa-apa, memang ini our commitment to society. Tadi makanya saya sebut ini juga kontribusi masyarakat untuk FISIP untuk masyarakat, termasuk alumni kita juga menyediakan beasiswa. Jadi jangan khawatir guys, kalian yang masuk di UM nanti juga akan ada beasiswa yang bisa kamu ajukan. Beasiswa itu banyak, ada dari bank-bank juga banyak, ada juga dari alumni guys. Alumni juga ya, karena alumni Undip kan alumni FISIP kan mantap ya. Kemarin, pasti ikut membantu juga. Pasti ikut membantu. Yang kedua nanti kita juga ada orang di UKT itu bisa ada banding UKT, kemudian UKT dibantu diturunkan, kemudian ditunda, kemudian yang belum punya uang bayarnya bisa dicicil, itu kan karena kebaikan Undip. Kemudahan itu ada ya. Jadi kita tidak strict ya, harus dibayar jam tanggal sekian. Penundaan masih bisa. Dan saya bersama Wadek 2 saya itu hampir, Wadek 1 saya juga, saya hampir tiap saat itu pasti mendispo penundaan, bahkan penurunan UKT. Itu tujuannya apa? Membantu agar anak-anak sukses, membangun masa depannya, sukses karirnya, sukses rumah tangganya, lulus kaya raya, mendapat jodoh cantik cerita, ganteng terbaik. Itu kira-kira begitu.
lanjut lagi pertanyaannya. Boleh, Jadi boleh, pertanyaan itu nyambung ya. Di saya Pak juga Dekan masih ya. banyak. Nanti Masih dari banyak. tempatnya Satu Mbak. lagi dulu ya. Iya, iya. Tapi dalam perjalanan kuliahnya tidak dibedakan kan Pak Dekan antara enggak. yang mengikuti seleksi. Mereka tadi. itu bahasa Inggrisnya itu mereka itu blending ya, blended di dalam kelas yang sama. Jadi Bukan walaupun terus disendirikan, enggak, oh ini ini anak UM, negeri. ini anak UM, Ya, oh enggak lah, di mix ya, mereka mix. Yang disendirikan tuh yang IUP. IUP itu International Undergraduate Program. Kenapa disendirikan? Karena IUP itu kan berbahasa Inggris, kemudian programnya agak khusus, SPP-nya lebih mahal, SPI-nya lebih mahal. Dia nanti akan punya expose internasional. Itu aja yang dibedakan. Itu yang beda Tapi ya. kalau yang Kalau UM, SNBP, UTBK itu digabung. sama ya. Sama. Terus di kampus tuh juga nggak terus. Nggak ada lah. Kalau misalnya SNBP kemudian nggak dilayani, semua dilayani. Dekan juga semua dilayani. Saya melayani. Apalagi sekarang benar-benar terbuka ya Oh, Pak Dekan ya. terbuka. Mau No. komunikasi kalau zaman dulu mungkin mau telepon atau mau SMS ya kalau zaman dulu sama Pak Dekan Sekarang takut WA. gitu kan ya. Sekarang WA. aman aja ya. WA itu 24 hours. You can send WA ke dosenmu 24 jam. Cuma jangan berharap harus 24 Iya, jam. betul. Kamu WA-nya malam-malam, kemudian Butuh mungkin baru istirahat diterima. juga ya. Saya sering menerima WA jam 9 malam, jam 10 malam. Kalau saya masih bangun ya tak respon, kalau enggak ya besok pagi. Iya. Saya wajib jawabnya sih jam kerja ya, jam 8.19. Tapi ketika mereka berkirim di luar jam kerja ya, saya akan respon. Iya. Gitu. Kalau menurut saya ini kan pakar politik pemerintahan. Saya mengajar mata kuliah Agile Governance. Ada ahli-ahli ini Agile Governance juga. Oke. Ada ahli-ahli Responsive Government. Jadi kalau kita ahli di situ, kita tahu teorinya ya kita praktekkan. How to be responsive, how to be agile. Kayak Iya, radio, betul. kalau nggak responsif, nggak Iya, ada pendengar. ditinggal sama pendengar ya kan. Ditinggal. Oke. Yang dari TikTok ada Yang dari pertanyaan TikTok, yang wah sangat ini juga berbobot. banyak pertanyaan guys yang dari TikTok. Salah satunya, Pak saya kalau nggak diterima masih bisa? Ya masih ada jalan ya guys, masih ada UM. Kalau Pak nggak diterima, ya, kenapa? kalau belum, Patah hati kalau atau jangan mau patah apa? hati. Enggak ya? Ini kalau saya Bukan nggak diterima, ancaman ya? bukan ancaman. Kalau misalnya di pilihan satunya kurang, berarti bisa diterima di pilihan. Oh bisa guys. Jadi kamu kan dua pilihan. Kalau pilihan satu nggak diterima, bisa diterima di pilihan kedua. Kenapa nggak bisa beri gift paus kak? Ada budekan psikologi ini mau dibeli paus saya tolak ini nggak boleh ya guys, itu zona integritas. Zona integritas, jadi nggak boleh ya. Kamu kasih cinta aja ya guys ke saya, kasih cinta aja. Cukup kasih love aja ke Ya. Pak Dekan. Gimana kalau nggak keterima di UM? Waduh, ya kamu optimis guys. Kalau nggak diterima di UM ya kamu harus nyoba prodi yang lain baru tahun depan. Kalau sudah di UM sudah selesai. Di Undip konklusinya adalah UM. So I do hope kamu Tahapan diterima. terakhir itu artinya ujian mandiri itu ya. Selesai. Selesai. Ya. Kalau UM enggak berarti ya tahun depan. Ya, kamu bisa tahun depan atau kamu mencoba peruntukan di kampus lain. Iya. Ya kan? Tetap semangat ya. Tetap semangat. Nanti S2-nya kesini lagi Iya. gitu kan ya, bisa kan ya. Ya, Pak oke Dekan ya. ya. Pak, ada info beasiswa hukum S2? Ada, beasiswa banyak guys. Kamu nanti buka ya. Jadi jangan khawatir. UM-nya pakai bahasa Inggris, bener nggak sih Pak? Enggak lah, kok UM pakai bahasa Inggris. UM-nya pakai bahasa Indonesia, cuma memang ada mata kuliah yang diujikan yaitu bahasa Inggris. Gitu ya guys. Oke. UM kuatannya berapa Pak? UM sekitar 100 guys, 50% dari total. Jadi kalau misalnya prodi itu terimanya kayak FISIP misalnya kan 250, UM kita sekitar 100. Jadi cukup banyak guys. Kesempatan Pak Dekan mau beri ke paus nggak boleh, sorry ya. Thank you ya guys. Kasih cinta aja guys. Oke. Nanti kita Ada lanjut lagi? ya Pak ya yang di yang di TikTok pertanyaan ya. sebagian saya baca. Oke. Tapi saya terima kasih ini. Wah masih banyak yang Berapa? gabung Masih di banyak saya. kan? Bu Dekan Psikologi yang gabung di saya 179 banyak orang guys. Thank you guys. Wah keren Tap, 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 sekali tap, ini tap. ya, tap terus Besok polanya. Bu Dekan Psikologi saya pinjamin akun saya guys, psikologi guys. Akun saya tak pinjam guys. Nanti Ya. endingnya ada tarifnya di belakang. Enggak ada. Sesama undip aman. Aman ya. Nanti saya pinjam. Pak Teguh Yono, ini waktu kita terakhir ya, tinggal berapa menit nih? Very teman-teman? close ya, very limited ya. Berapa menit?
Oke, tinggal masih 7 menit. Oke. 7 menit itu Ya. singkat ya? Oh, nggak Singkat, terasa. Kita nggak berdua terasa. bagi-bagi udah 3 menit selesai. Iya, jadi bukan pesan-pesan terakhir ya, itu Ya. sangat serem ya. Ya. Apa yang mau disampaikan di sesi Ya. terakhir ini Ya. dari Pak Dekan kepada pendengar, kepada audiens Ya. kita? Saya kira teman-teman, salah satu kunci sukses dimanapun kita, termasuk sukses membangun negara, sukses memberi kontribusi negara, itu adalah never give up. You have to be gigih, you have to be optimis bahwa ada kehidupan di sana, ada keyakinan di sana, ada orang yang masih mempercayai kita, ada there is a will, there is a way. Kamu harus believe di situ. Dimanapun kamu berada, kalau kamu mau memegang itu, saya kira kamu akan menjadi orang sukses. Saya bertemu dengan banyak orang sukses. Saya bertemu dengan banyak orang. Saya sering menjadi narasumber di banyak televisi, di banyak radio, termasuk di top Radio, ya, top sekali. Top sekali. Ini juga salah satu proses untuk membangun. Jadi kalian-kalian, my suggestion to you adalah hidup itu memang tidak mudah, tetapi hidup itu bisa dimudahkan. Kalau kalian meyakini bahwa ada cara mudah untuk sukses, ada cara mudah untuk berhasil. Yaitu apa? Kamu harus latihan membuat shortcut supaya ketika orang harus mutar, kamu tahu jalan. Caranya apa? Jadi kembali ke pertanyaan, seberapa besar kita berkontribusi untuk negara dan bangsa adalah seberapa besar pikiran kita, bayangan kita membayangkan tentang negara. Negara ini adalah miniatur dari keluarga. Ketika keluarga ini bagus, ketika keluarga ini saling membantu, keluarga ini saling bekerja sama, there is no possible. Iya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, apalagi di alam yang hari ini orang bekerja penuh dengan kemudahan. Contoh hari ini saya berada di depan kalian, di depan ribuan yang tap saya guys, thank you guys, sudah hampir 20.000 guys, tap lagi guys, sudah 20.000 ya, penontonnya sudah hampir 200 sekian, ini luar biasa. Dan saya, ini Mbak Nikan harus tahu, saya orang yang tiap hari ketemu ribuan mahasiswa saya, karena apa? Saya live dilihat ribuan mahasiswa. Saya live di tab ribuan mahasiswa. Saya kuda dilihat 3 itu belum naik pohon ya, belum nyemplung kolam ya. Kapan-kapan saya naik kuda bareng dekan psikologi guys. Wah, langsung langsung bu guys. Itu ya. Oke, baik. Nih kan. Untuk visip ke depan. Ya. Gimana Pak Dekan? Visip ke depan muaranya sama. Hari ini kemarin Menteri Pendidikan Tinggi sudah merilis bahwa akan ada pergeseran dari kampus merdeka ke kampus bermakna, kampus berdampak. Ini sudah sejalan dengan Pak Rektor kita, Prof. Harnomo, yang bermanfaat, bermartabat, berjaya untuk bangsa. Visip ke depan akan lebih bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Ya dosen bermanfaat untuk mahasiswanya, pengelola bermanfaat untuk kampusnya, dekan bermanfaat untuk fakultasnya, untuk universitasnya, wakil dekan juga bermanfaat untuk fakultasnya, pengelola juga begitu, mahasiswa juga begitu, semua bermanfaat. Jadi ke depan visip adalah akan lebih bermanfaat, akan lebih melayani, akan lebih, pokoknya lebih semuanya. Semuanya lebih ya. Sekarang Sekarang penting, sudah, tapi besok akan lebih sekarang lagi. sudah. Iya, Kamu lihat betul. Mbak, di depan-depan itu saya tulis visip Undip Iya. melayani. Kita tidak hanya promosi, tapi kita bicara bukti. Betul. Bahwa silakan hadir. Kita punya 5 bidang kajian untuk membangun bangsa: administrasi publik, pemerintahan, ilmu komunikasi, administrasi bisnis, kemudian hubungan internasional. Dan saya punya kampus yang saya cintai di sana, ya kan? Oke. Beli kembang di Jakarta, kampus Cakep. Rembang istimewa. Ada di Rembang. Halo yang di Rembang guys, coba yang di Rembang. Jadi saya padahal closing saya juga mau minta pantun loh Pak. Oh iya, nanti Iya. aku produksi pantun banyak. Produksi pantun banyak dan Pantun. on the Dan spot tuh pantun bisa saya gitu loh Pak itu Dekan on the itu spot, on the spot guys. aja bisa Oh, ya. on the spot. Oke baik, karena Ya. waktu kita sudah selesai Ya. Pak Teguh Yuwono untuk Ya. apa tuh namanya Undip Dinstok kita untuk
sore hari ini. Next Yeah. kita sambung lagi karena memang banyak hal yang bisa kita gali di sini, banyak Yes, informasi-informasi yang bisa kita bagikan ke Sobat Top di 977 Di tentunya. 977. Top Radio. Topnya radio, top banget. Radionya Undip. Yap. Bermartabat, bermanfaat. Oke, baik. Keren tagline-nya. Last quote dari Pak Dekan. Oh, Boleh dari- pantun? Boleh pantun. Oke. Pantun dari saya. Kasih cakepnya ya. Kasih cakep ya guys. Pak Presiden rumahnya di Jakarta. Cakep. Guys, jangan lupa daftarlah di Visip Jaya. Satu lagi guys. Satu lagi guys. Satu lagi. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Visip selalu love you so much. Ya. Thank you ya Oke, guys. thank you, guys. Pak Wah, Mbak Teguh Nika, Yuwono, terima kasih. matur Hari ini nuwun saya waktunya. tersanjung Iya. mendapatkan seorang moderator radio yang berpengalaman. Amin, luar Penuh biasa. dengan satset-satset. Oke. Terima kasih sudah berkunjung ke Oke. Visip. Ya, siap. Jangan lupa sampaikan Lagi ya salam kita. untuk teman-teman. Oke, baik. Ya. Dan terima kasih untuk Sobat Top yang sore hari ini sudah menyaksikan podcast kita sore hari ini bersama dengan Pak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Visip. Fakultas yang paling berilmu, guys. Oke. Yang lain nanti ini Yang ya. lain, Oh, ya. Oke, yang lain juga keren. Ya. Nanti kita ke Ini fakultas-fakultas Dekan yang lain Visip juga. tidak agresif, memang itu karakternya Oke, guys. baik. Terima kasih ya untuk Sobat Top semuanya. Saya Niken Pramesti. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guys, stay dengan saya guys, jangan pergi dulu guys. Ini masih tetap guys yang tetap ya. Oke.